Hai guys, gua mau review tentang objek wisata bersejarah di Sulawesi Tenggara. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, tak hanya terkenal dengan wisata alamnya, tetapi Sulawesi Tenggara juga memiliki objek wisata sejarah yang wajib kalian kunjungi. Mulai dari museum hingga benteng bersejarah yang berusia ratusan tahun dan masih tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, apa saja? Pertama, Museum Sulawesi Tenggara. Nah, objek wisata bersejarah pertama kali yang wajib kalian kunjungi adalah Museum Sulawesi Tenggara. Nah, selain untuk berkreasi, kalian juga akan belajar terkait sejarah dari Sulawesi Tenggara, mulai dari pakaian, adat, alat musik, hingga berbagai macam benda bersejarah. Nah, museum telah berdiri dari tahun 1978 hingga 1979. Nah, ini memiliki berbagai macam koleksi yang menambah pengetahuan kalian. Nah, sebut saja ruang biologika, ruang etnografi, dan ruang arkeologi, ruang historika, dan masih banyak lagi koleksi yang bisa kalian lihat di sana ya. Kedua adalah Benteng Krakatau Puton. Nah, Benteng Krakatau Kesultanan Puton atau kita kenal itu Benteng Waluyo. Ini telah menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Nah, Benteng Krakatau memiliki seluas 23.375 hektar. Nah, dan telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Nah, dan Coast of Folk Record pada tahun 2006 sebagai benteng terluas dunia. Nah, benteng Krakatau Puton memiliki 12 pintu gerbang yang disebut lawa. Nah, dan 16 emplasemen meriam atau barura. Nah, benteng ini dapat menjadi tempat pertahanan terbaik di zamannya karena letaknya pada puncak bukit cukup tinggi ditambah lerengnya yang terlihat ya. Tiga adalah Istana Sultan Puton. Nah, Istana Sultan Puton yang terkenal dengan Istana Marigi yang telah dibangun sejak tahun 1929. Nah, Istana Marigi merupakan tempat tinggal bagi Sultan Puton 37, yaitu Sultan Muhammad Hamidi Kaimuddin ya. Nah, lokasinya sendiri terletak di Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau. Nah, Istana Puton memiliki struktur bangunan seperti rumah warga biasa setempat ya. Nah, karena berasal dari satu konstruksi yang sama, yakni benua tada. Nah, di mana jika rumah dengan konstruksi yang sama sudah tarikan fungsi ya menjadi rumah pejabat, akan ada penambahan tiang penyangga sebagai kambelo atau kipas ya. Nah, rumah tadinya pun akan berubah bernama pura ya, yakni menjadi Istana Kamari. Nah, keempat adalah Gua Liang Gamburi. Nah, Gua Liang Gamburi menjadi salah satu situs purwakarta yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah. Nah, gua ini juga menjadi tempat pariwisata sekaligus tempat penelitian purwakarta. Nah, Gua Liang Gamburi terletak Kabupaten Munan, Sulawesi Tenggara. Nah, tempat ini juga menjadi salah satu gua alam terkenal dan akan ornamen ya yang berupa lukisan pada dinding ya. Gua yang digambarkan oleh manusia purba zaman dulu. Nah, gua ini terletak 10 km dari pusat kota Geraha. Nah, untuk menuju lokasi, pengunjung dapat menggunakan kendaraan umum atau pribadi selama 1 jam perjalanan. Namun,
kota mencapai bibit kedua, pengunjung perlu memasuki lorong sejauh 2-3 kilometer dengan akses jalan yang kurang memadai ya. Meski begitu, kalian akan dibayarkan dengan keindahan alam sepanjang jalan masuk. Yang kelima adalah Tugu Religi Sulawesi Tenggara. Nah, Tugu Religi Sulawesi Tenggara atau sering disebut dengan Tugu MTQ ya. Ini menjadi salah satu ikon kota Kendari. Nah, Tugu MTQ ini memiliki ketinggian 99 meter berlokasi di Mandonga, Kota Kendari. Nah, selain untuk menikmati keindahan Tugu MTQ, banyak warga Kendari untuk melakukan olahraga, ada jogging mengelilingi Tugu MTQ. Nah, tak hanya itu, di sekitar Tugu MTQ ini juga banyak pedagang kaki lima ya, hingga kafe yang menjual beragam makan. Nah, itu dia tentang review objek wisata bersejarah di Sulawesi Tenggara.